Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Hidup zaman sekarang yang dicari kebanyakan orang adalah uang, uang, dan uang ya. Sehingga banyak orang yang melupakan keluarga, kesehatan, bahkan melupakan Tuhan hanya karena untuk mencari uang. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukup ya, 5 huruf yang sepertinya susah sekali kita merasa cukup dalam hidup ini. Dari awal, dari semua iklan-iklan yang lewat yang mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang konsumtif. Akhirnya walau gak punya uang, tapi pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Pengen liburan ke sini, liburan ke situ, akhirnya terjerat dalam pinjaman online gitu ya. Sampai gali lubang, tutup lubang, galop tulop gitu ya kalau istilahnya sekarang. Akhirnya kita sendiri yang menderita karena kita tidak pernah merasa cukup. Masih dengan narasumber kita Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Iya nih Bu, cukup ya. 5 huruf satu kata gitu ya, yang sepertinya susah dilakukan dengan masifnya media sosial sekarang ini gitu ya. Dengan kita lihat postingan-postingan teman mungkin ya, dengan flexing bla bla bla, lalu tiba-tiba lagi nonton YouTube gitu ada, kamu bingung, kamu pusing, gajian telat gitu ya kan. Lalu titit gitu ya, ada ini ya, tit gitu kan ya, ada iklan gitu ya yang menawarkan cara mudah gitu ya untuk bisa memenuhi semua keinginan daging gitu ya, keinginan sesaat gitu. Nah, gimana nih Bu? Karena udah banyak banget gitu ya yang akhirnya terjerat akan hal-hal yang ya dibikin sendiri gitu ya, karena merasa tidak cukup, balik lagi karena tidak cukup itu gitu. Ya, kalau kita dari manusia, saya rasa bagi manusia nggak ada yang cukup ya. Ya. Ya kembali lagi ya, karena akibat dari dosa ya yang merasuk kita manusia, yang membuat kita memiliki karakter dan sifat daripada iblis, yaitu keserakahan ya. Dan menurut firman Tuhan, keserakahan itu juga termasuk sama dikategorikan dengan penyembahan berhala ya. Karena memang iblis memang mau supaya kita menyembah dia ya. Itu tujuannya iblis adalah supaya kita mengikuti dia, menyembah dia ya. Tidak ada rasa cukup, itu adalah orang serakah. Ya. Tidak ada rasa puas, itu adalah orang serakah. Nah, ini yang harus kita korbankan. Ini yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Ya. Di Menara Doa Jakarta kita masukin tema God Pleasing Sacrifice. Ya. Ya. Yang harus kita korbankan adalah segala sesuatu yang menurut kita itu enak, nyaman. Pokoknya kayaknya ini deh mauku, ini deh yang ini. Nah, itu yang harus kita korbankan. Nah, kalau mengikuti gaya hidup daripada dunia, tentunya berbeda dengan gaya hidup dari kerajaan surga. Ya. Nah, kita siapa nih? Ya, kalau kita adalah warga negara kerajaan surga, tentunya kita harus mengikuti gaya hidup dan pola hidup daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus bukan menghendaki supaya kita ini tidak punya apa-apa atau miskin ya, tapi Tuhan mau kita ini kaya ya, kaya yang terutama adalah kaya di dalam Dia ya. Tentunya pada akhir-akhir zaman ini banyak juga yang menyalahgunakan firman Tuhan, yang menyerangkan firman Tuhan dengan menyatakan bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus kita akan jadi kaya raya, makmur, prosper seperti itu ya. Itu tidak ada kesalahannya, tetapi urutannya yang salah
Ya, karena di dalam Tuhan yang diutamakan adalah manusia roh. Iya. Manusia roh ini ketika kita eh, bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, mengorbankan semuanya kepadanya. Dan sepertinya kita tidak memiliki apa-apa, Iya. tetapi kita memiliki segalanya. Di dalam roh, jiwa dan tubuh kita memiliki segalanya. Dalam roh kita kaya dalam Tuhan, di dalam jiwa kita tidak ada tertekan, dan di dalam tubuh tadi kita bisa dengan keadaan yang seperti apapun. Kalau harus dengan suasana seperti ini, kita bisa. Ya. Mau begini, kita bisa. Mau begini juga bisa. Bahkan yang kecil gini kita juga bisa. Selama kita di dalam Tuhan Yesus, kita bisa berada di situasi dan keadaan yang Tuhan kehendaki. Ya, karena ya diajarin juga ya Bu ya, dibilang kalau di Ibrani 13 jangan jadi hamba uang. Hamba uang. Ya, karena tidak merasa cukup, akhirnya yang dicari fokusnya bukan lagi ke konten kita di dalam roh, tetapi dalam dalam fisik gitu. Jadi cuman uang sampai ya itu dia keluarga dikorbankan, kesehatan, bahkan Tuhan juga di put aside gitu demi uang gitu. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa itu adalah keserakahan dan itu merupakan sifat daripada iblis yang mana menuju kepada penyembahan berhala. Nah, kalau sudah menjadi hambanya uang, berarti itu menjadi menyembah dia. Dan uang di sini berarti Tuhan katakan itu adalah mamon, ya, seperti itu ya. Tapi uang ini berasal dari Tuhan juga. Ya. Mamon ini bukan hanya uang, ya, tetapi mamon ini ya iblis itu. Nah, kalau kita terus ditarik dengan kebutuhan yang disodorkan oleh iblis, di mana itu masuk dalam kedagingan kita sehingga membuat kita itu kayak lapar dan haus dan serakah, kayak gak puas terus seperti itu, maka kita akan diseret. Yang tadinya kita menjadi hamba Tuhan, lama-lama menjadi hamba uang, hambanya iblis, yaitu mamon. Dan Tuhan katakan tidak bisa kalau kamu menyembah kepada dua Tuhan. Harus pilih salah satu, hamba Tuhan atau hamba mamon. Nah, kalau kita hanya menginginkan sesuatu, kemudian kita tidak mendapatkannya, nah sesuatu itu kita harus kembalikan kepada Tuhan. Apakah benar kita membutuhkan sesuatu tersebut? Nah, bila Tuhan menyampaikan bahwa kita tidak membutuhkannya, nah kita akan meletakkan segala keinginan tersebut dan kita mendahulukan keinginan Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bukan hamba uang, kita hambanya Tuhan. Tapi memang di dalam kebutuhan-kebutuhan ini, iblis tuh dia memasuk dalam area tersebut untuk menggoncangkan kita, menggoyahkan kita supaya kita ini di-save ya, supaya nggak lagi menjadi hambanya Tuhan, tetapi masuk dalam hambanya dia, hambanya uang. Dan kalau sudah masuk dalam hamba uang seberapapun nggak akan cukup, BK. Uang banyak kayak gimana pun tetap mereka akan terus kejar uang, mereka akan terus bekerja dengan mati-matian kayak gitu sampai meninggalkan segalanya karena sudah menjadi hamba di uang itu. Nah, itulah yang disebut dengan penyembahan berhala. Ya. Kalau kita menjadi hambanya Tuhan, otomatis kehidupan kita adalah isinya Tuhan terus. Sama, keadaannya, state-nya sama, di mana menjadi hamba uang atau hamba Tuhan. Isinya hanya, kalau kita hamba Tuhan, isinya Tuhan terus. Segala sesuatu yang berurusan dengan Tuhan, segala sesuatu yang berkenaan dengan keinginan Tuhan, segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan, itu yang kita kejar. Bukan kesenangan kita lagi. Tapi kalau hamba uang, tentunya segala sesuatu yang berurusan dengan uang. Isinya kehidupan kita hanya uang seperti BK katakan. Ya, pagi, siang, malam, uang terus ya. Kita kalau hamba Tuhan, pagi, siang, malam, Tuhan Yesus terus. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, ini siapa nih? Saudara dan saya, kita ini hambanya siapa? Ya. Kalau kita menentukan diri, aku hambanya Tuhan, ya kita harus berani meletakkan segala sesuatunya kita kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kaki kita gak bisa dua-dua gini, BK. Harus angkat satu dari uang ini dan menjejakkan kaki kita dua-duanya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan kalau di dalam Ibrani 13 tersebut ayat 5 dilanjutkan bahwa kalau kita ini
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kita menjadi hambanya Tuhan. Tuhan berkata, aku sekali-sekali gak akan meninggalkan engkau. Tidak akan pernah membiarkan meninggalkan. Ya, itu janji Tuhan yang bukan hanya suatu janji biasa, tapi itu ya dan amin. Tapi betul-betul harus betul-betul bukan hambanya uang. Kalau kita masih separuh-separuh gini, nggak bisa dapat, nggak bisa melihat janji tersebut. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sudah, aku hambamu Tuhan. Artinya bukan berarti terus kita nggak memiliki kebutuhan. No, kita ada kebutuhan. Tetapi kebutuhan tersebut tidak menjerat kita. Kebutuhan tersebut tidak membuat kita untuk beralih Tuhan. Kebutuhan tersebut tidak membuat kita untuk meninggalkan Tuhan kita. Ya. Tapi kebutuhan tersebut kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan adalah Tuannya kita, tentunya Dia mengetahui segala kebutuhan kita. Ya, itu. Dan itu firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia berjanji bahwa tidak akan pernah meninggalkan, sekali-kali meninggalkan kita tanpa dukungan Dia, tanpa pertolongan Dia. Ya, tapi seringkali kita begitu ada kebutuhan, kita langsung lari kepada yang bisa menyelesaikan secara cepat, ya, yang bisa menolong kita secara cepat-cepat banget, karena kita nggak tahan nih di dalam menghadapi kesesakan, di dalam menghadapi ya harus sabar, harus ini. Kita maunya cepat-cepat selesai. Nah, tentunya iblis akan menyodorkan satu solusi yang cepat. Nah, itu banyak sekali, itu solusi dari dunia banyak sekali yang disodorkan supaya kita juga cepat-cepat meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, ini kita kembali kepada kita. Ya. Siapa kita? Kalau kita hambanya Tuhan, hal-hal tersebut menggiurkan memang. Tapi kita fokus dan hidup kita serahkan pada Tuhan. Ya, karena itu juga ya Bu, sekarang dengan masifnya iklan-iklan yang bisa seliweran tanpa kita undang gitu ya Bu ya, ketika kita lagi butuh uang misalnya ya, lalu ada dana cepat, cepat cair ya kan, wah boleh juga nih apa segala macam, sehingga akhirnya terjerumus lah gitu ya, dan ujung-ujungnya minta tolongnya ke Tuhan, Tuhan tolong gitu ya kan. Dan Ibu juga tadi bilang kalau kita juga punya kebutuhan gitu. Gimana caranya supaya kita masih hidup dunia, yes kita masih butuh uang gitu ya untuk hidup kita sehari-hari. Tapi bagaimana supaya kita tidak menjadi hamba uang gitu ya Bu? Tidak ke situ fokusnya, tetapi tetap ke Tuhan gitu Bu. Itu gimana tuh Bu? Ya, kita harus terus mendekat kepada Tuhan, harus terus bergaul dengan Tuhan. Dan harus meninggalkan keduniawian, kedagingan. Bukan meninggalkan dunia, saya katakan keduniawian, kedagingan. Kita harus fokus kepada kebutuhan surga, kepada kebutuhan daripada Tuhan Yesus. Bagaimana bisa caranya? Ya dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lebih lagi, setiap hari lebih dekat lagi, setiap hari lebih lagi. Nah, itu lama-lama maka kebutuhan kita juga akan terfokus kepada kebutuhan Dia. Sekalipun kebutuhan kita secara fisik pun, kita akan menggantungkan dan belajar bergantung dan belajar mengikuti segala pimpinan dan kehendak Tuhan. Tidak kita mau sendiri, tidak menurut pemikiran kita sendiri. Oh begini caranya, oh begitu caranya. Tapi kita harus menantikan apa perintah Tuhan, apa langkah Tuhan yang akan Tuhan mau kita jalani. Itu yang harus kita bergaul. Ya, kembali lagi kepada walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Betul. Itu harus. Bagaimana untuk bisa menghilangkan segala keserakahan, segala kebutuhan yang membuat kita jatuh ke dalam hal keduniawian dan menjadikan hamba uang. Tentunya kita harus meninggalkan itu semua dan kita kembali kepada yang sebenarnya, yaitu yang Tuhan ciptakan sebenarnya, bahwa kita adalah miliknya Tuhan, miliknya Dia sendiri, menjadi hambanya Dia, menjadi anaknya Dia, bahkan menjadi mempelainya Dia. Ya, dan itu dilatihnya setiap hari gitu ya Bu? Setiap hari harus kita hidupi. Ya, kita nggak bisa hanya melatih, tapi kita harus mau hidup. Orang bisa latihan, tapi kalau nggak mau hidup di situ juga nggak akan bisa, nggak akan dapat. Jadi setiap hari harus kita hidupi. Siapa kita? Kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Ini yang harus kita tahu dan kita sadari, dan kita berada di dalam tangannya Tuhan. Jangan keluar dari situ. Kalau Dia
katakan hanya segini, ya kita harus bisa mencukupkan diri kita dengan tersebut. Iya. Ya, kalau kita merasa nggak cukup Tuhan, nggak bisa Tuhan, saya rasa Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, Dia Tuhan yang luar biasa. Bapa kita mengetahui segala kebutuhan kita. Kita katakan nggak cukup, tapi menurut point of view Bapa, point of view Tuhan, cukup. Selama kamu tetap tinggal di dalam aku. Rasul Paulus juga berkata demikian ya di dalam Filipi ya. Filipi 4 ya. Dia berkata bahwa sebab aku, ayat 11, Filipi 4 ayat 11. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu itu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus mau diajar oleh Roh Kudus. Kalau kita terus-menerus walking habitual fellowship with the Holy Spirit, maka Roh Kudus akan mengajar kita untuk kita ini diajar bisa mengucap syukur, menerima apa keadaan kita yang kita terima dari Tuhan. Yaitu di sini Rasul Paulus katakan, aku sudah belajar untuk apa? Untuk mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Ya, to be content ya. Jadi artinya cukup. Dapatnya segini, cukup. Dapatnya besar lagi, cukup. Dapatnya besar lagi, cukup. Dapat kecil, cukup. Itu karena kita berada di dalam Tuhan. Yang kita mau masuk di dalam Tuhan. Tapi kalau kita masuk dalam diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, mau sebesar, saya sudah katakan, mau sebesar apapun itu, sudah kita terima, tetap tidak cukup. Karena itu kita berada di dalam kebutuhan kita, keinginan kita. Kalau kita mau masuk di dalam Tuhan, semuanya itu cukup. Ya. Amin. Semuanya cukup. Menurut mata manusia, mana bisa? Tapi ternyata cukup. Ya. Contoh seperti waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Salah satu muridnya membawa kepadanya seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan Tuhan perintahnya adalah kamu harus memberi makan tuh orang 5.000 orang. Ya kan? Mereka semua pada sudah bergumam, dari mana dapat uangnya? Dari mana juga kalau punya uang beli di mana? Kami ini jauh dari sana, dari sini, tidak ada toko, tidak ada ini. Dari mana? Tidak mungkin, tidak ada yang bisa. Tapi kemudian juga ada yang membawa nih tapi ini mereka cuman punya 5 roti 2 ikan Tuhan. Apa artinya? Di mata murid-murid Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan itu gak cukup. Begitu mereka lihat 5.000 orang plus. Tuh. Sedangkan 5 roti 2 ikan aja buat dia sendiri satu orang aja gak cukup. Banyak banget makannya. Iya kan? Ini bekal seorang anak kecil loh ya. Nah itu dia gak cukup. Bagi mereka ini ukuran anak kecil. Ukuran kita gak cukup. Tapi diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bawa sini. Dan ketika diserahkan kepada Tuhan, itu berada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa. Nah dia bisa membuat itu 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan itu bisa membuat 5.000 orang plus makan kenyang. Dan plus lebih 12 bakul. Bisa babungkus. Yeah. Kalau itu ada di tangan Tuhan. Yeah. Kalau itu ada di sudut mata Tuhan. Sekalipun kecil. Tapi bagi Tuhan itu bisa. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Nah, ini yang harus masuk. Jangan hanya kita, itu cerita Tuhan Yesus waktu itu dulu. Tapi itu bisa harus masuk dalam point of view-nya kita. Harus menjadi gaya hidupnya kita hari ini. Ya. Bahwa kalau kita ini hanya punya 5 roti 2 ikan, selama kita menyerahkan kepada Tuhan, kita sacrifice, kita korbankan, berikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memecah-mecahkannya dan kita yang membagikannya. Hal ini Ibu jalani setiap hari. Di dalam Menara Doa Jakarta ini, apa yang ada pada kami, ya, adanya kecil, saya serahkan kepada Tuhan. Saya mengucap syukur, saya serahkan kepada Tuhan. Yaitu seperti anak kecil itu membawa 5 roti 2 ikan, tapi saya serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memecah-mecahkannya. Dan saya hanya membagikannya. Dan itu yang terjadi adalah para murid hanya tinggal membagikannya. Yang memecah-mecahkannya adalah Tuhan Yesus.
Tetapi mereka juga masuk di dalam momen tersebut. Dia masuk di dalam pada waktu Tuhan memecah-mecahkan itu. Mereka masuk di dalam momen tersebut. Maka baru akan mereka mengalami multiplikasi tersebut. Jadi kita harus mau masuk di dalam point of view-nya Tuhan. Kalau ada orang yang melihat saat itu, mungkin ini saya dramatisirkan ya, atau saya bayangkan ya, memang tidak tercatat. Ada beberapa orang mungkin yang melihat, ya kita dari tadi gak dikasih makan. Kemudian dia melihat, ya cuma anak kecil tuh bawa makan 5 roti 2 ikan. Mana bisa segini banyaknya. Dia mungkin melihat Tuhan Yesus memecah-mecahkannya. Masih ada waktu yang harus lama dia mecah-mecahkannya. Sedangkan dia perut sudah lapar. Dia bilang, gak mungkin deh, gak akan bisa. Sudah deh, aku pergi sendiri. Dia pergi, dia cari ke tempat lain untuk makan. Maka dia tidak akan melihat multiplikasi tersebut. Sedangkan Tuhan sanggup melakukannya. Karena orang tersebut gak sabar, gak tahan. Dan di point of view-nya dia gak mungkin bisa 5 roti dan 2 ikan bisa makan untuk semua orang. Ini gak mungkin. Nanti giliran di aku udah tinggal ekornya, tinggal ininya. Gak usah deh, mendingan aku pergi cari sendiri. Nah, kalau orang seperti itu saya rasa ada lah, tetap pasti ada di dalam acara tersebut, di momen tersebut, tetapi tidak tertulis. Ada yang sudahlah, ngapain nungguin lama tuh, motong-motongnya, pecah-pecahnya lama tuh, udah deh kita cari makan sendiri. Tapi mereka bisa makan, mungkin bisa saat itu, tapi mereka tidak bisa melihat multiplication dari Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Bayangin, hanya dari 5 roti dan 2 ikan sanggup dan cukup memberi makan 5.000 orang plus dan lebih 12 bakul. Orang yang meninggalkan itu mungkin gak akan mati. Mereka bisa makan sendiri. Tetapi yang rugi adalah dia tidak masuk di dalam karya Tuhan. Dia tidak masuk di dalam kuasa mujizat Tuhan. Berapa lama dia hanya bisa cari makan itu sendiri. Kalau mereka semua masih sabar, itu semua disuruh tuh duduk, yang ngantri. Suruh mereka duduk urutan di padang rumput itu supaya mereka rapi duduk. Nah, dipecah-pecahkannya dan dibagikannya. Tentu membutuhkan waktu untuk sampai di ujung sana. Nah, itu orang mereka semua diajar juga untuk apa? Bersabar. Ya. Ketika Tuhan, murid itu seorang anak membawa berkat bekal 5 roti 2 ikan. Tuhan melakukan multiplikasi tersebut. Tapi giliran untuk orang yang di ujung sana, dia dilatih untuk apa? Sabar. Nah, kita ini harus mau dilatih dengan oleh Roh Kudus juga sabar. Hari ini ada yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus untuk kasih makan ke kita. Tapi Tuhan harus memecah-mecahkannya. Dan kita diminta untuk duduk diam di padang rumput dan sabar. Masuk dalam suatu karya mujizat Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa. Dia memang Tuhan yang maha kuasa dan sanggup mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi tetap yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah sabar. Kamu mau sabar, menanti, pasti kamu akan mengalami, merasakan cukup. Cukupnya Tuhan bukan hanya pas-pasan. Cukupnya Tuhan more than enough. Enough dari Tuhan itu more than enough. Kalau kita mau sabar. Sabar. ya sabar. Cukup gitu. Itu harus, kalau kita, ya itu orang yang tadi kamu katakan tergiur ini karena gak sabar. Sehingga bagi dia merasa tidak cukup. Dan begitu dia menghitung gak cukup, dia tidak sabar. Maka dia langsung mau cari yang instan, cari yang cepat. Ya kadang ngeri-ngeri sedap juga ya Bu ya, kalau misalnya ada gimana gitu ya kan, kalau misalnya ada apa kebutuhan yang memang harus dibayarkan atau apa gitu ya, sedangkan pas lihat aduh gitu ya, pasti ya secara ininya ya Bu ya mikirnya udah ya udahlah coba pinjam dulu lah gitu atau apa gitu ya, atau apa gitu. Tapi ternyata memang yang Tuhan mau itu adalah sabar gitu ya Bu. Ya. Saya pun mengalaminya sampai hari ini, ya, pengajaran hal ini, di mana Tuhan mau mengajarkan bahwa siapa kamu, saya adalah hambanya Tuhan, saya tidak berusaha sendiri, ya, dengan apa yang ada pada saya serahkan kepada Tuhan, ya sepertinya hanya 5 roti dan 2 ikan.
Kalau melihat dari list kebutuhan kita di menara, itu nggak akan cukup, BK. Sudut pandang manusia nggak akan cukup. Tetapi saya kembali lagi, saya adalah hambanya Tuhan, dan saya harus masuk di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus masuk di dalam saya, dan Tuhan Yesus masuk di dalam Bapa. Dengan demikian, point of view saya adalah point of view daripada Tuhan Yesus. Itu yang saya taruh di dalam sudut pandang saya. Begitu menghitung sejenak, muncul nih sudut pandang saya manusianya. Aduh, gak cukup, aduh bagaimana. Ya. Begitu ada khawatir, oh Tuhan ampuni saya, ternyata saya keluar, saya mencoba melihat. Tapi saya mau masuk lagi di dalam Tuhan Yesus. Saya mau tinggal di dalam Tuhan, dan Roh Kudus tutup saya, supaya saya tidak melihat hal tersebut. Dan Tuhan Yesus masuk dalam Bapa, dan saya melihat bagaimana Bapa berkata, luar biasa, Bapa bisa menciptakan semuanya dengan speak the word, dengan mengutarakan firman-Nya. Dan Tuhan Yesus berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Makan, minum, pakaian, semua dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapamu tahu segala kebutuhan yang kau butuhkan. Kalau kita masuk di dalam Yesus. Tapi kalau kita di luar Yesus, kita tidak akan bisa melihat point of view daripada Tuhan Yesus ini. Yang dia ajarkan, yang kita sudah bahas tentang hal kekhawatiran, kita baca kayaknya enak ya. Tapi waktu kita menjalaninya, kayaknya seperti kamu udah ngeri-ngeri sedap. Itu karena kita tidak mau masuk full di dalam Tuhan. Begitu kita masuk full di dalam Tuhan Yesus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, menutup kita, dan kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Maka yang dikatakan Tuhan Yesus tuh jadi real. Itu menjadi sudut pandang kita. Oh ya, memang ada kebutuhan yang masuk disodorkan. Tapi saya langsung berkata, Bapakku tahu kalau aku membutuhkan itu. Ketika ada orang datang menyodorkan suatu tagihan atau segala macam kebutuhan, saya berkata, saya ini di dalam Tuhan Yesus, dan Roh Kudus di dalam saya, dan Tuhan Yesus dalam Bapa. Saat itu juga ketika orang mengajukan dana, Tuhan Yesus mendengar kok. Bapak tahu kok kalau saya membutuhkan itu. Cuman Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus mau tahu, apakah saya keluar melaksanakan sendiri? Apakah saya mencoba mencari cara sendiri? Atau saya tetap terhimpit di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, dan di dalam Bapa? Artinya menanti, sabar, menunggu. Masuk dalam sudut pandang Tuhan harus seperti itu, BK. Setiap hari, BK, itu saya lakukan, saya alami setiap hari. Begitu saya keluar dari sudut pandang Tuhan, munculnya itu takut, gelisah, takut, khawatir. Ya. Dan itu ketika muncul itu saya langsung minta ampun karena saya sudah tidak memakai sudut pandang Tuhan lagi. Oleh karena itu saya langsung, Roh Kudus tolong saya, ampuni saya, tutup saya dengan dirimu sehingga saya hanya melihat Engkau. Ya benar ya, ya Bu. Saya juga sedikit banyak mengalami gitu. Betul. Ya. Ketika kalau dari misalnya curhat gitu ke teman, ya udah pergi aja, ngapain sih dipertahanin apa segala macam gitu kan. Terus bagaimana masa depan lo, BK? Sejujurnya kita nggak tahu juga gitu ya, maksudnya berjalan bersama dengan Tuhan ke depannya aku mau bagaimana juga aku nggak tahu gitu kan, atau bagaimana. Tapi benar ketika kita ada mungkin ada kesalahan yang waktu bulan kemarin tuh aku lakuin gitu ya, ketika aku butuh, aku panik gitu kan, panik gitu, gimana ya caranya, coba ngubungin, biasalah ngubungin A ngubungin B, cuman entah mengapa Tuhan selalu menutup gitu ya, menutup jalan itu gitu ya, usaha A usaha B ditutup sama Tuhan gitu. Aku sampai ini gimana ya Tuhan ya, atau gimana gitu ya, hingga ya udah akhirnya itu Bu, aku cuma bisa diam berdoa sama Tuhan. Amen. Aku nggak Tuhan, aku nggak tahu gimana lagi gitu ya. Aku udah mencoba pinjam ya namanya juga manusia, langsung usaha gitu ya, A B C D aku pinjam ke sana ke sini, entah mengapa ditutup. Aku mau usaha anak ini ditutup semuanya pokoknya sama Tuhan. Aku nggak tahu kenapa gitu kan. Terus juga ya ada dari teman-teman juga bilang, udahlah Bek, lo keluar aja atau apa, pergi aja, nggak ngapain sih gitu kan, apa segala macam gitu kan. Oke, ya udah aku diam aja gitu, aku nggak balas apa-apa, ya gimana gitu kan. Lalu ya udah saat terhimpit itulah aku berdoa, Tuhan gimana gitu ya.
dan diajarin gitu. Padahal udah sekali dua kali, bukan sekali dua kali gitu ya Tuhan nolong aku di saat terhimpit. Tapi ya entah mengapa ya Bu ya, kayak kok gue khawatir lagi nih. Bukan, istilahnya Tuhan gak nolong lo bukan cuma sekali doang loh, berkali-kali gitu ya. Selama hidup kamu gitu, kamu kepepet, kamu apa, Tuhan selalu tolong gitu. Kenapa sih lo gak bisa percaya gitu kan. Dan pada saat itu saya kayak ditegur gitu sama Roh Kudus. Dan ya udah Tuhan, aku minta maaf gitu ya, karena telah dengan kekuatanku sendiri gitu ya minjem ke orang gitu ya atau apa gitu, bukan karena Tuhan gitu. Akhirnya aku berdoa dan ya udah aku diam aja, walaupun deg-deg juga gitu kan, aduh gimana ya. Dan tiba-tiba, dan emang benar gitu, dan itu selalu terjadi gitu ya Bu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, ini gimana ya Tuhan, gini, udah mau habis nih Tuhan gitu kan. Lalu ditolong Tuhan, lalu ditolong seperti itu. Dan ya mungkin ya, bukan mungkin ya, maksudnya kan aku ada bagaimana seperti ini di sini atau bagaimana, ya itu memang kehendak Tuhan gitu. Supaya aku belajar lebih lagi 100% depend myself on God gitu ya, depend on God gitu ya. Yang seperti itu ya Bu ya. Walaupun kiri kanan bilang udah lo ngapain sih pertahanin, udah lo keluar aja apa segala macam, tapi I want to trust Jesus gitu ya 100%. Dan ini memang apa, dihidupi gitu ya, dilatih, dan supaya dihidupi benar-benar ke depannya, benar-benar nih saya menyerahkan hidup saya 100% kepada Tuhan gitu ya Bu. Karena gitu. memang untuk menjadi hamba Tuhan itu adalah pilihan Tuhan, Beka. Iya. Bukan kehendak kita sendiri, oh aku menjadi hamba Tuhan. Ya bisa sih, tapi tetap ya itu mengalami hal-hal tersebut. Begitu mengalami benturan, begitu mengalami kesesakan, udah cari aja yang lain aja, seperti itu. Seperti orang-orang yang kasih saran tuh, mereka hanya ya udah yang penting hidup. Nah itu mereka bukan hamba Tuhan ya. Kalau menjadi hamba Tuhan, Tuhan yang pilih. Dan saya percaya BK, saya dipilih sejak kita dalam kandungan ibu. Itu dipilih untuk menjadi hambanya Dia, bukan hanya sekedar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak, tapi dipilih dimilikinya sebagai hambanya, sebagai mempelainya. Itu sudah chosen, sudah dipilih sejak awal. Dan kepada orang-orang yang dipilihnya, Tuhan akan protect, Tuhan akan jaga. Sedemikian rupa tidak dibiarkan sedetik pun kita ini lengah dan kita ini jatuh ya, untuk bisa ditangkap oleh iblis. Akan dijagainya ya. Mungkin bagi kita pertolongan Tuhan kayaknya mepet-mepet banget, tapi sebetulnya tidak ya. Selama kita terus masuk di dalam Tuhan, maka sudut pandang kita juga akan berbeda. Sudut pandang kita akan kita melihat, aku ini siapa? Aku adalah milik Tuhan. Nah, ketika kita sadar kita milik Tuhan, sungguh-sungguh kita bergantung dong kepada pemilik kita. Tidak kita mempunyai keinginan sendiri atau rancangan sendiri. Nah, itu berarti kita tidak dimiliki oleh Tuhan. Nah, banyak orang yang sudah terima Yesus Kristus tetapi tidak mau dimiliki. Sehingga mereka begitu ada masalah, mereka punya rancangan A, B, C dan segalanya. Sehingga mereka, oh yang penting aku survive, yang penting aku hidup. Tapi kasihan, mereka tidak menjadi miliknya Tuhan. Tetapi bagi yang milik Tuhan, kita sudah tidak bisa bebas lagi seperti mereka. Tidak bisa kita punya, oh sudah ini gak bisa ya, berarti kesini ya. Kita gak bisa seperti itu. Saya sudah tidak bisa lagi seperti dulu waktu sebelum tahun 2001. Ketika saya sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus, di dalam segala hal saya harus bergaul, bertanya kepada Tuhan, inikah yang Tuhan kehendaki? Lalu kenapa saya mengalami ini? Apa yang mau Tuhan ajarkan? Karena saya jadi miliknya Tuhan. Saya tidak bisa langsung, oh habis, udah deh cari begini atau ini seperti ini. Udah deh keluar aja, udah deh gini. Gak bisa, karena saya bukan milik saya sendiri. Hidup saya dalam milik Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu karena dia tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mungkin melayani Tuhan Yesus, tapi dia tidak memberikan hidupnya menjadi milik Tuhan Yesus. Sehingga ketika ada permasalahan, sudah isi buat dia. Pergi cari ini, pergi. Yang penting cari tempat bisa menyamankan dirinya, mengamankan dirinya. Nah, orang-orang demikian Tuhan tidak berkenan. Dan kepada orang demikian tentu pasti sejak awal Tuhan tidak memilikinya. Iya juga ya Bu. Ya dong. Kepada orang pilihannya, kalau kita baca ini dalam semua di Alkitab kita, setiap hamba Tuhan yang dia pilih,
dia langsung jaga, langsung ini semua. Dan makanan semua dijaga semuanya. Tidak pernah ada satupun hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih ini, sudah deh aku cari sendiri, kerja sendiri. Tidak, dia bergantung kepada Tuhannya. Ya. Dan itu pilihan BK. Sukar kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga pilihan. Tetapi untuk menjadi dimiliki Tuhan Yesus, pilihan lagi, diseleksi lagi. Kalau ia tidak bisa dimiliki dengan ketika, ini kan diuji. Ketika ada masalah gini, kekurangan, uang tuh paling ujian nomor 1 ya dari Tuhan ya. Paling gampang ujian. Tuhan uji ketika stop, gak ada uang, gak ada makanan. Hatimu di mana? Hatimu di uang. Oh, tinggalkan sudah pelayanan di sini, cari pelayanan yang dapat uangnya banyak. Itu berarti Tuhan lihat, oh kamu melayani aku hanya karena uang. Dan di situ Tuhan tentunya coret langsung, aku gak akan memilih kamu, cukup kamu terima Yesus. Ya. Tentunya ada perbedaan pada akhirnya nanti BK. Pada akhirnya ada perbedaan. Pada saat pemisahan orang percaya pun ada perbedaannya. Ya, itu orang percaya. Tetapi kepada orang pilihan Tuhan, mempelai Kristus juga ada perbedaan. Jadi memang ketika kita dimiliki, ya kita gak bisa seenaknya gini. Udah deh, ini masalah ini gak enak, gak ini saya cari yang enak. Tentunya harus ngikuti dengan pemiliknya kita. Kalau gak salah kemarin kita bahas tentang penjunan ya, dengan tanah liat. Kita bisa ngomel kepada yang membentuk kita? Gak bisa. Kita harus mengikuti apa sih maunya Tuhan. Tuhan jadikan aku untuk apa? Tuhan sudah pilih kita sejak dalam kandungan ibu kita, mama kita. Saya percaya itu, BK dan saya dan semoga mungkin di semua saudara-saudara yang ada di rumah, sadarilah kalau Tuhan sudah memilih engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Bukan untuk hanya so-so aja. Yang penting kenal Tuhan Yesus, yang penting melayani. Tapi Tuhan memilih saudara untuk dimilikinya seutuhnya, menjadi miliknya dia. Amin. Tapi bisa saja mereka menolak BK. Bisa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kita menolong kita untuk menolak tawaran-tawaran yang di dunia. Tapi kita mau dibentuk oleh Tuhan. Iya betul ya Bu ya. Karena apa ya? Aku juga nggak tahu gitu kenapa sepertinya Tuhan menutup semua jalan gitu ya. Even ketika mau usaha ditutup, mau minjam duit juga ditutup gitu ya kan. Mau begini ditutup, aduh kenapa Tuhan ya. Ternyata bukan mungkin ya, maksudnya ya, ada pasti rancangan Tuhan gitu rancangan ya. Tuhan. Yang kenapa kok saya secara pribadi masih bisa gitu ya tetap bertahan sampai sekarang ini gitu ya. Dan ada rencana Tuhan gitu ya Bu. Mungkin ada juga yang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mengalami hal-hal yang seperti itu, ada rancangan Tuhan gitu ya. Mungkin potongan rotinya belum sampai karena kita duduknya di ujung gitu ya. Jadi belum nyampe ke kita gitu. Sabar. Iya, sabar aja dulu gitu ya, menunggu. Memang sabar tuh paling si sabar paling gak enak ya kalau. Tapi itu adalah sifat daripada Tuhan kita. Kalau kita percaya kepadanya, kalau kita menjadi miliknya, menjadi hambanya, tentunya harus memiliki sifat sabar itu. Ya, betul. Itu adalah salah satu rasa di dalam buah yang dihasilkan Roh Kudus dari kita, kesabaran. Ya, memang untuk hal tersebut nggak gampang BK. Tetapi yang saya mau tambahkan sedikit, yang penting adalah jangan selalu memakai sudut pandangmu. Ya. Karena sudut pandang kita sudah nggak berguna lagi, sudah nggak akan bisa karena selalu error. Ya, sudut pandang kita itu selalu salah. Lebih baik kita selalu memakai sudut pandang Tuhan. Jadi ketika ada permasalahan datang, kita langsung bertanya, Tuhan, apa maumu? Apa yang kau kehendaki untuk saya lakukan? Nah, dengan demikian maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya. Dalam masa-masa penantian itu pasti akan diberikan kekuatan gitu ya. Dan kita bisa merasa cukup segini, segini, walaupun segini, cukup ya Bu. Cukup. Nggak jadi greedy ya. Nggak jadi serakah. Iya, nggak jadi serakah gitu ya. Wow, aku belajar banyak hari ini. Terima kasih Bu, untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.